sehingga mereka menyatu. Perjalanan sel yang ada dalam komunitas yang disebut diri kita, ini sudah mengalami perjalanan yang berjuta-juta tahun. Dia melakukan perubahan-perubahan bentuk berkali-kali. Roh berarti yang menyatukan itu. Bukan. Yang menyatukan sama seperti sekarang kita lihat. Semua orang sekarang ya, yang menyatukan adalah tantangan-tantangan yang dihadapi bersama. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi bersama. Sama seperti sekarang. Manusia seolah disatukan dengan adanya corona. Adanya politik juga bisa. Iya bisa, tapi politik lebih banyak kacau. Ya, politik itu kacau. Yang menyatukan justru peristiwa-peristiwa alam. Yang menyatukan sel-sel kita itu apa? Hah? Yang menyatukan apa? Ya sama, sel-sel kita tuh merupakan gambaran manusia. Ibarat ini negara. Negara itu kan terdiri dari bangsa, dari manusia kan. Sama dengan tubuh ini seperti sebuah negara yang terdiri dari biliunan sel. NKRI sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya, berbeda agamanya, berbeda keyakinannya. Tubuh kita juga itu terdiri dari berbagai organ. Setiap organ punya pusat sendiri-sendiri. Tapi semuanya padahal sel. Ya. Yang menyatukan sel-sel tadi adalah karena mereka punya pengalaman yang sama. Indonesia disatukan karena punya pengalaman penderitaan yang sama, dijajah oleh Belanda selama 300 tahun. Itu yang membuat kita bersatu. Dulu kita berpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sel juga punya kecerdasan. Sel tahu bagaimana hidup. Tujuan hidup kan hanya bertahan. Bagaimana mempertahankan hidup ini lebih panjang. Kalau orang hidup sendiri dengan hidup bertiga, mungkin lebih baik hidup bertiga, lebih bertahan dalam menghadapi kehidupan daripada hidup sendiri. Maka terjadilah yang namanya kolaborasi. Membuat kolaborasi sampai berorganisasi. Dari kolaborasi biasa sampai organisasi yang terorganisir. Ditentukan cara kerja, bagi tugas. Gimana sekarang kita hidup bareng? Kalau masih kolaborasi, mungkin belum bagi tugas. Kita masih hidup di kamar ya. Kos sendiri-sendiri mahal ya. Gimana kalau kita kos satu rumah bareng? Tapi masih berkolaborasi, nggak ada bagi tugas. Ya bisa saya nanya sendiri ya. Buang sampah saya nanya pikirnya masih ada orang lain. Orang lain pun juga berlaku sama. Ini namanya masih berkolaborasi. Pola hidup yang masih sangat primitif. Kalau udah berorganisasi, bagi tugas. Oh, kamu ketua, kamu gini, kamu bagian kebersihan, kamu ngurusi ini, ngurusi ini. Tubuh kita ini juga udah bagi tugas kan. Ada yang jadi pusat, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Semua nih organ-organ punya fungsinya sendiri. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi pemantau bahaya, membaca situasi, bagaimana menghadapi situasi yang berubah. Ini ada semua. Bahkan penyakit-penyakit yang muncul bisa terjadi karena kemampuan baca sistem dan kemampuan merespon sistem. Kalau sistem kita bodoh, ya sistem akan dipengaruhi oleh pikiran, wawasan, ilmu pengetahuan. Sehingga cara menanggapi perubahan juga bisa terjadi salah. Nah, satu contoh gini, penyakit bisa muncul karena kekeliruan membaca dan merespon. Tahu sampai? Orang, ya, satu contoh nih. Tubuh kita ini juga ada tentaranya, ya. Jadi kalau kita memberikan laporan yang salah, maka tindakan dari sistem pun akan salah. Ya. Misalnya kita menyatakan bahwa kita seringkali gitu contoh,
kadang-kadang manusia juga hidup. Pikiran kita tuh gampang dipengaruhi oleh dogma. Ya. Dan manusia udah mendapatkan dogma ketika dia lahir. Dari orang tuanya, dari lingkungannya yang berbentuk budayanya, dari agamanya, dan juga bukan dari agama, dari pemahaman orang-orang agamanya, ya kan? Itu mempengaruhi sistem yang ada dalam tubuh kita. Jadi misalnya gini, contoh gini, misalnya kita misalnya gini ya, ada misalnya apa, kita merasa di sini kotor. Kata-kata kotor tadi sudah, itu kan kita yakin di sini kotor dan istilahnya mengandung penyakit, itu udah jadi dogma kan? Jadi konsep ya. Ya, dan itu kan sering kali kita diajarkan gitu kan. Nah itu efeknya apa? Takut jadinya, hindari jadinya. Bukan menghindari, tapi kalau kita menganggapnya itu kotor berat, maka pusat, ini otak ini pusat pemerintahan, dia yang pegang kendali semuanya. Semua menteri-menteri, presiden dan lain sebagainya ada di sini. Sistem pertahanan pun ada di sini. Ya. Langsung dia kirimkan tentara yang berusaha untuk membentengi sel-sel yang ada di sana dari bahaya yang terbaca. Sama dengan kalau orang kampung tiba-tiba lapor, kayaknya ada orang mencurigakan. Bahwa dari berita-berita hoax mungkin muncul, wah ini jangan-jangan teroris gitu kan. Bisa aja bukan teroris tapi dibaca dengan cara yang salah. Makanya Kita lapor ada teroris di sini, memberikan laporan sana. Pusat akan mengeluarkan bala bantuan. Mungkin bertruk-truk kampung ini dikepung. Untuk ngepung satu orang bisa seluruh diprotek. jalan yang bisa kemungkinan diprotek. Nah, masuknya tentara-tentara tadi yang begitu tiba-tiba itu melahirkan sensasi. Nah, tentara-tentara yang dalam tubuh kita itu ada 100.000 tentara dengan punya profesinya beda-beda. Nah, salah satunya adalah histamin. Kalau ada yang kotor-kotor seperti ini dan dia turun. Karena turunnya histamin itu hanya untuk membesarkan pembuluh darah. Fungsinya histamin adalah terjadinya pembesaran pembuluh darah. Agar apa? Agar pasokan oksigen itu bisa cepat. Dengan besarnya pembuluh darah, pasokan oksigen itu menjadi cepat. Tapi sebetulnya histamin itu diperlukan untuk sini. Ketika dalam keadaan darurat, histamin akan bekerja di sini sehingga seluruh pembuluh darah di otak ini membesar. Sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh otak cepat terakses. Nah, karena salah laporan, histamin seharusnya ada di sini, turun ke bawah. Nah, sensasi dari pembesaran pembuluh yang terjadi dalam tubuh kita itu yang disebut dengan pentol. Nah, pentol itu pembesaran pembuluh darah. Sensasinya gatal. Dan gatal ini seringkali dipahami penyakit. Padahal bukan penyakit kan? Nah kalau terus-menerus kita ketakutan, tentara itu akan di sana terus, Akan jadi anak kita. gatal terus. Itu pengalaman dari saya, kena alergi setengah tahun. Ada ya? Akhirnya bisa ngomong sama tentara ya.
Ada yang salah di mana? Dan kalau untuk mencegah anti alergi, dapat dokter. Dokter kasih pil anti alergi. Apa yang dituliskan? Antihistamin. Berarti anti tentara kan? Tentaranya diracuni terus, akhirnya lemah. Pertahanannya lemah. Lemah. Bahkan seluruh tubuh kita ini perlu histamin untuk menangani proses. Tentara ini juga dibutuhkan untuk menjaga seperti pecalang-pecalang yang Iya. setiap wilayah perlu dijaga. Pengaman. Pengaman. Dan di samping itu bukan hanya pengaman, dia memberikan tenaga ekstra. Kalau tentara nggak ada kerjaan, dia ikut kerja bakti gitu. Iya. Kan ya? Nah, seperti itu. Jadi yang rusak pertama adalah usus. Itu yang alami. Tapi makanya ketika Hyang sakit alergi, ya, sampai-sampai yang namanya Mas Yadi itu kritik Hyang. Guru kan hebat, masa nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Kalau guru bisa menyembuhkan, tandanya itu hal yang biasa. Kalau guru sampai nggak bisa menyembuhkan, berarti ada hal penting yang harus guru pelajari. Ya kan? Dari pengalaman itu tahu bagaimana tubuh kita, bagaimana cara kerjanya, apa itu sel, siapa mereka, bagaimana mereka bersatu, kenapa mereka bisa saling berperang dengan dirinya sendiri di dalam, seperti kanker. Kanker itu harus sebenarnya perang antara sel. Sel yang satu dengan sel yang lain karena berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Sama dengan bangsa Indonesia ini. Karena terlalu banyak makan hoak, akhirnya bangsa ini terpecah jadi dua. Ada yang menentang pemerintah, ada yang mendukung pemerintah. Yang menentang ini yang disebut kanker. Diri kita juga seringkali mendapatkan berita-berita yang nggak jelas. Dan itu semua direspon oleh sel. Ada yang mengikuti, ada yang menentang. Maka yang menentang itu jadi sel kanker. Ayo. Sama dengan corona nggak jauh beda dengan dia merupakan efek samping dari cara kita hidup secara kolektif. Sama dengan kanker itu bukan penyakit dari luar, dia dari dalam diri kita. Dari sel-sel yang mulai berubah keyakinannya, sehingga dia tidak sama dengan keyakinan seluruh sel yang ada dalam sistem. Sehingga dia berusaha untuk mencari pengikut. Nah, artinya terus dia akan merebah. Semuanya jadi kanker kan. Padahal untuk melawannya gampang sel ini. Puasa. Kemudian pengendalian pernapasan. Puasa dalam fisik ya. Fisik. Karena sel itu fisik. Dan pengendalian pernapasan. Karena sel-sel kanker ini mudah kelaparan, mudah kehausan. Jadi kalau kita puasa, sel-sel ini cepat sekali mati. Dan kalau kita sering melawan pengendalian pernapasan, sel ini juga mati. Kurang oksigen. Kalau ingin menyembuhkan kanker. Puasa 3 hari, kan sembuh kan? Ya kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa 3 hari. Dan latih untuk pengendalian pernapasan ditahan gitu, supaya dia Dengan pernapasan. bernapas ya. Pranayama, situ belum pernah ya, jadi ya. Yang saya masuk keluar. Iya betul, 3 tingkat itu kan Triloka Prana. Enggak, saya cuma. Iya kadang-kadang kan dari yang muncul lewat poli-poli. Nah ya namanya Triloka. Itu 3 tingkat namanya, pernapasan 3 tingkat. Nah itu jadi ternyata setengah tahun tuh nggak sembuh. Akhirnya perut saya, terutama usus, itu nggak bekerja. Dia seperti kehilangan kekuatan. Dia nggak bekerja, perut dingin. Dingin itu tandanya dia nggak kerja. Bayangkan, jangankan dia
menguraikan makanan, membuang makanan kotoran tuh enggak kan? Dibelikan pencahar, tau nggak, obat pencahar, cuci perut. Nah, sampai 10 sampai sama sekali nggak bereaksi. Nah, Terus efek yang paling berat kan apa? Bayangkan kotoran yang nggak keluar, itu gas yang diproduksi kan banyak. tambah sakit. Bukan sakit lagi, menekan di dada, perut itu kayak mengeras, kayak mau meledak. Iya, iya, iya. Nggak tahan, yang sampai berani yang dioperasi, dibolongin sini, mintainya dikeluarin dari sini, disedot itu nggak sampai berapa menit, mulai gini. Yang lari ke toilet hanya berjam-jam, keluarin gas di dong, tapi nggak keluar kotorannya, cuma angin aja susah. Kadang-kadang anginnya untuk lewat aja sulit kan. Kalau padat nih, tersiksa banget. Nah, hebatnya apa ya? Selamat dari semua bahaya. Padahal yang namanya gas itu kalau udah menguasai itu kalau masuk ke jantung, jantung bisa kram. Itu yang disebut angin duduk di sana. Orang yang kena angin duduk mesti matinya. Jantung tuh kram, kalau jantung kram gimana ya? Ya mati. Dan yang penuh perjuangan untuk ketika Terus kalau keras banget dengan cara meditasi atau ya, dengan cara meditasi, tapi ini fisik harus diselesaikan. Nggak bisa dengan meditasi, ya bisa mungkin meditasi yang luar biasa, tapi kan kita nggak diarahkan ke sana sama peristiwa ini. Diarahkan untuk mengenal lebih jauh tentang siapa dirimu, bagaimana keadaan tubuhmu. Mungkin bisa saja yang melakukan tiba-tiba hilang, tainya lenyap jadi energi. Tapi di sana kan nggak dapat pelajaran apa-apa. Ya, nggak dapat pelajaran apa-apa. Pelajaran ini mahal, tapi sampai kan nggak perlu ngalaminnya, mendengar dari yang udah enak kan. Cukup mendengar aja ya. Nah, makanya kan kalau mendengar jangan penasaran. Kalau penasaran sampai akan ngalamin. Ya, makanya belajar sama pelacur nggak harus jadi pelacur gitu. Iya kan? Kalau sampai jadi pelacur namanya karena penasaran, karena seringkali menyalahkan pelacur. Ya. Oleh karena itu, selama sakit tuh hampir semua paranormal satu Surabaya mau sakit tuh yang pulang ke Surabaya. Karena sakit itu kan setengah tahun. Yang tahu klimaknya di mana, yang nggak mau yang klimaknya di sini bisa terlantar. tahun berapa ya? Ya kemarin aja sebelum corona. Oh, sebelum corona. Ya begitu selesai corona jalan. Bahkan sudah selesai sakit, yang tuh tari tanda apa? 10 jam. Ada baru sembuh. Memang saat itu yang diminta untuk menari 10 jam sama Surabaya dalam rangka memperingati 10 November. 10 jam, 3 menit aja udah capek lagi 10 jam tanpa henti ya. Nah itu, sekalipun yang sakit bisa nari, luar biasa. Karena yang itu orangnya nggak aleman gitu, nggak lebay gitu. Narinya itu 10 jam di rumah berarti? Bukan, ditonton orang banyak, di syuting. Tapi yang syuting siapa gitu? Yang syuting orang nggak ada yang berani syuting 10 jam. Ya mereka yang datang syuting sedikit. Yang nggak ada yang, yang ngambil syuting tadi nggak pernah penuh. Padahal tuh kalau ada yang mau syuting 10 jam, luar biasa. Memorinya harus banyak. Memorinya harus banyak pada saat. Nah, itu akhirnya sembuhnya apa? Ya paling enggak belum sembuh total. Sembuh pertama adalah bagaimana menyelamatkan perutnya, membersihkan dari kotoran, dan bagaimana gas-gas ini supaya enggak menyiksa. Tersiksa banget. Nah, itu medis bukan? Akhirnya ya ada salah satu anak indigo. Ya kebetulan kalau yang ke Surabaya
seluruh paranormal mesti Kumpul. kumpul minta pencerahan pada yang. Nah, salah satu di antara mereka ada yang namanya siapa tuh? Lupa, perempuan. Oh, nanti. Dia pintar pijat. Tapi di samping pintar pijat dia pintar melihat. Matanya kayak apa? Kayak rongsen. Makanya kita juga belajar untuk bisa mampu melihat tubuh kita dan bagian dalam. Itu belajar. Kita nanti bisa mampu. Terus nanti ada caranya dengan isi reva.